Bab 2624. Aku ingin melapor. Tak lama kemudian, kepala penguasa alam baka dipenggal oleh warrior Yang. Seluruh kepala dibawa oleh warrior Yang. Darah tubuh penguasa alam baka seperti mata air. Warrior yang melemparkan kepalanya ke arah tidak jauh, lalu menatap langit. Pada saat ini, di langit, mulut besar hitam pekat tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, jeritan melengking terdengar. Berakhir. Tidak jauh di sana, penguasa kediaman ilahi melirik warrior Yang dan Dewi, dan berkata, "Ayo kita pergi." Setelah berbicara, berbalik dan menghilang ke dalam alam baka dengan orang-orang di sampingnya. Dalam kehampaan, hanya warrior Yang dan Dewi yang tersisa. Dewi mendatangi warrior Yang dan langsung menuju pagoda Hongmeng. Warrior Yang juga dengan cepat mengikuti. Di atas panggung kenaikan, warrior Yang dan Dewi menatap tubuh jiwa spiritual Hades dan wanita lain di depannya, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Shiro datang ke depan warrior Yang dan Dewi. Shiro melambaikan cakarnya dengan ringan, menunjukkan bahwa roh jiwa Hades dan wanita lainnya tidak ada masalah. Dewi memandang warrior Yang dan tidak berbicara. Warrior Yang menundukkan kepalanya sedikit, "Ini salahku." Meskipun dia sangat temperamental dan keras kepala, di depan beberapa orang, dia tidak memiliki temperamen sama sekali. Dewi menatap warrior Yang cukup lama, lalu berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Warrior Yang tersenyum pahit, "Kakak, kamu pasti ingin memukulku." Mata Dewi perlahan terpejam, "Mereka adik-adikku, di hatiku, kamu tidak ada bedanya dengan mereka. Kejadian kali ini, kamu tidak mencari orang-orang itu secara pribadi, tetapi datang cari aku lebih dulu. Aku sangat lega, kamu bukan lagi bocah yang seperti dulu." Setelah mengatakan itu, dia memandang Hades dan wanita lain yang berada tidak jauh. Masalah ini akhiri sampai di sini. Warrior Yang menggelengkan kepalanya, "Mana bisa akhiri di sini?" Dewi menatap warrior Yang, "Apa yang bisa kamu lakukan?" "Balas dendam. Aku lebih ingin membantai orang-orang di dunia itu dibanding kamu, tetapi apakah kita berdua bisa?" Warrior Yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Lo apakah harus biarkan begitu saja?" Dewi menggelengkan kepalanya, "Untuk membalas dendam, kamu juga harus memiliki kekuatan, dan sekarang, kamu tidak memiliki kekuatan itu. Bawalah Susi mereka pergi dan bersembunyi." "Tidak." Warrior Yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan bersembunyi." Setelah mengatakan itu, dia memandang Hades dan gadis-gadis lain, "Tunggu, setelah aku menenangkan mereka, aku akan bermain-main dengan mereka." Dewi menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak bisakah kamu sedikit lebih dewasa?" Warrior Yang menyeringai, "Kakak, apa kamu tahu? Mereka sangat keterlaluan. Saat mereka berada di dunia tanah origin, mereka ingin membunuhku, dan mereka ingin membunuh Tako, dan ingin membunuh Denski, dan sekarang, mereka hampir membunuh Hades dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka merasa Denski dan Tako sudah pergi, dan aku, warrior yang mudah ditindas, jadi mereka bisa bertindak sesuka hati." Dewi berkata dengan suara rendah, "Kamu sekarang bukannya mudah ditindas." Warrior Yang berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, tapi, aku tidak akan lari, palingan mati bersama." Dewi berjalan ke arah warrior Yang, "Kamu sekarang tidak punya modal untuk mati bersama mereka." Warrior Yang sedikit menundukkan kepalanya, "Kakak tertua, jangan ikut campur dalam masalah ini." Mata Dewi perlahan terpejam, "Dengar, aku lebih ingin balas dendam dibanding kamu, tapi sekarang tugasmu yang paling penting adalah hidup dengan baik. Hanya dengan hidup baik kamu baru bisa berbicara tentang balas dendam. Satu hal lagi,
Densky dan Tako sekarang tidak ada di sini. Kakak tertuamu juga tidak bisa 1 lawan 10. Jika kamu dikelilingi oleh mereka sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, mengerti? Warrior yang mengangguk, aku tahu. Dewi berkata, masih ingin membalas dendam sekarang. Warrior yang mengangguk, masih. Dewi menatap warrior yang cukup lama, lalu berkata, aku ingin memukulmu. Warrior yang menyeringai, kakak tertua, jangan khawatir, aku tidak akan bodoh sampai pergi cari mati. Kamu lihat, aku juga tidak sebodoh itu. Seperti yang kamu katakan, aku akan membalas dendam dan bertahan hidup. Dewi mengulurkan tangan dan mengusap kepala warrior yang dengan ringan, kamu hidup bersama mereka, itu lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia memandang Hades dan wanita lainnya, tenangkan mereka, aku tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Dewi berkata dengan lembut, dalam dunia hampa, aku pernah membuat janji dengan seseorang, dan sekarang aku harus memenuhinya. Jangan tanya apa itu, sekarang yang harus kamu lakukan adalah, jaga mereka baik-baik, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Dewi melihat lagi ke arah Hades dan wanita lain, dan kemudian meninggalkan pagoda Hongmeng. Warrior yang juga pergi. Di luar, Dewi melihat sekeliling, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, tempat ini tidak perlu ada lagi. Suara itu jatuh, mulut besar tiba-tiba muncul di langit di atas dunia alam baka. Segera, seluruh dunia alam baka mulai dimakan sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Dewi meraih bahu warrior yang dan bergetar, lalu menghilang langsung. Dunia Eternity. Dewi menurunkan warrior yang, dia menatap warrior yang cukup lama, lalu berkata, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku tidak ingin mendengar kabar bahwa kamu terbunuh. Warrior yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak tertua, aku pasti akan hidup dengan baik. Dewi mengusap kepala warrior yang lagi, pastikan hidup dengan baik, aku akan menyelesaikan pekerjaanku di dunia hampa sesegera mungkin. Setelah berbicara, Dewi berbalik dan menghilang di ujung langit kejauhan. Di lapangan, warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, kemudian dia berbalik, melihat ke arah tidak jauh, seorang pria berpakaian hitam muncul dengan tenang. Kak warrior, apa rencananya? Pria berbaju hitam itu bertanya. Warrior yang berkata dengan suara rendah, tentu saja, cari mereka. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, maaf, Kak Warrior, kita tidak bisa bertarung dengan mereka sekarang. Kecuali ketua jurang dan Nona Tako di belakang Kak Warrior muncul, jika tidak. Warrior yang mengangguk, aku mengerti. Bagaimana kalau begini, selanjutnya, kami akan tetap bekerja sama, kalian tidak perlu mengeluarkan Master Alam Takdir untuk mengikutiku, kalian hanya perlu memberiku kabar. Pria berbaju hitam itu terdiam. Warrior yang berkata sambil tersenyum, aku ingin bertarung, jika nanti benar-benar bisa menang, aku akan tetap menyetujui permintaan kalian waktu itu. Dan kalian, hanya perlu memberi aku informasi, tidak perlu mengambil risiko. Pria berbaju hitam itu terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia mengangguk, baik. Saat berbicara, dia melenturkan jari-jarinya, dan sebuah batu gelap muncul di depan warrior yang. Pria berbaju hitam itu berkata, batu transmisi suara, jika ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, gunakan batu ini untuk mentransmisi suara, kami akan segera memberitahu kamu apa yang kami ketahui, jika ada yang tidak kami ketahui, kami juga akan segera menyelidikinya untukmu. Warrior yang mengangguk, terima kasih banyak. Pria berbaju hitam itu ragu-ragu, lalu berkata, Kak Warrior, hati-hati. Setelah berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi,
Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang. Warrior yang berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti lagi. Dia awalnya ingin membantu Hades dan wanita lain mencari tempat yang baik untuk bersembunyi, tetapi dia menemukan bahwa alam semesta yang luas ini bagi dia sepertinya tidak ada tempat yang aman. Orang-orang di tanah eskatologi itu semuanya adalah orang yang berbahaya. Dia bisa menyembunyikan Hades dan wanita lainnya kemana. Tidak ada tempat yang aman. Akhirnya, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membiarkan mereka semua tinggal di pagoda Hongmeng. Di dalamnya, ada energi ungu kosmik dan siro, dan jiwa spiritual mereka akan pulih lebih cepat. Tanpa ragu, warrior yang langsung memutuskan masalah ini. Warrior yang berbalik dan hendak pergi, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pedang tidak jauh darinya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah polos muncul di depannya. Orang yang datang adalah Swordy Jian. Swordy Jian melirik warrior yang dan berkata, mau ke tanah eskatologi. Warrior yang mengangguk. Swordy Jian berkata dengan dingin, mau cari mati. Warrior yang terdiam. Swordy Jian berkata, sejauh mana langit, pergilah sejauh itu. Setelah berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit yang luas. Di lapangan, warrior yang melihat ke ujung langit yang luas, seluruh langit memiliki bekas pedang yang panjang, seolah-olah merobek sebuah lubang. Warrior yang duduk. Kakak tertua menyuruhnya untuk tidak membalas dendam, begitu pula guru leluhur ini. Dia tidak berpikir mereka salah, hanya saja menyerah begitu saja. Warrior yang merasa sedikit tidak puas, meskipun sebenarnya dia tidak bisa bertarung dengan tanah eskatologi, tetapi masalah murid sekte pedang kuno, Hades dan yang lainnya, dilupakan begitu saja. Dan kemudian dirinya melarikan diri seperti orang gila. Melarikan diri. Bisa melarikan diri kemana? Melarikan diri ke ruang 4 dimensi. Kalau tidak, di alam semesta 3 dimensi ini, kemana lagi dia bisa melarikan diri? Tempat mana yang bisa menerimanya? Atau bisa melarikan diri satu hari demi satu hari? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia, warrior yang tidak ingin melarikan diri, benar, sekarang dia berada di atas kekuatannya sendiri dan mencari kematiannya sendiri, tetapi itu lebih baik daripada hidup tanpa kehidupan. Warrior yang berdiri, menarik napas dalam-dalam. Mulut warrior yang berkedut, aku dan kalian akan bertarung sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang slater, dan kemudian melihat sekeliling. Aku tahu kamu ada di sekitar sini, keluarlah, aku ingin berbicara denganmu. Tidak ada pergerakan di sekitar. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bisakah kita bicara? Masih tidak ada pergerakan di sekitar. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi, dan pada saat ini, seorang wanita muncul tidak jauh di depannya. Seorang wanita dengan gaun putih. Itu adalah Hana. Wanita bergaun putih itu berjongkok dan dengan lembut membelai air di depannya dengan tangan kanannya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Warrior yang berjalan ke arah wanita bergaun putih. Aku ingin bertemu dengan gadis hitam. Oh tidak, itu kamu yang lain dalam gaun hitam. Untuk apa bertemu dengannya? Wanita bergaun putih itu bertanya lagi. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin melapor. Lapor apa? Wanita bergaun putih berhenti, menatap warrior yang, apa yang akan kamu laporkan? Warrior yang menunjuk langit, bukankah dia seorang master alam takdir alam takdir? Aku ingin melaporkan bahwa, tanah eskatologi, ada banyak master alam takdir di dalamnya, dia tidak bisa merasakannya, tidak masalah, aku akan membawanya ke sana.
Jika dia merasa tidak nyaman, kamu bisa membiarkan aku bertemu dengan dua orang kamu lagi. Aku bisa membawa mereka pergi. Sekelompok orang itu sudah kabur cukup lama. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Wanita bergaun putih itu memandang warrior yang dan tidak berbicara. Bersambung.